anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat yaitu merupakan bilangan penyederhanaan dari suatu bilangan yang dikalikan, atau lebih tepatnya adalah perkalian berulang. Untuk lebih memahaminya, perhatikan penjelasan di bawah ini. A pangkat N maksudnya adalah A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N. A pangkat N ini disebut bilangan berpangkat. A-nya sendiri itu adalah disebut bilangan pokok, sedangkan N-nya adalah pangkat. Oke. Lanjut, jenis-jenis bilangan berpangkat itu ada 3. Yang pertama itu bilangan berpangkat bulat positif, yaitu merupakan penyederhanaan dari suatu perkalian bilangan bulat yang memiliki faktor yang sama. Di sini bilangan pokoknya A berpangkat N, maka A kali A sebanyak N. Bisa juga bilangan pokoknya itu dia bernilai negatif berpangkat N, maka negatif A kali negatif A dikali negatif A dan seterusnya. A itu adalah bilangan pokok, N itu pangkat. Kata lainnya, kalau dalam bahasa matematikanya itu disebut eksponen. Oke, Ibu kasih contoh ya. Di sini 2 berpangkat 5, artinya itu duanya 5 kali berulang. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. 7 pangkat 2, artinya 7-nya 2 kali berulang. 7 kali 7. Bukan, ingat ya, bukan 7 kali 2 14, bukan ya. Tapi 7 pangkat 2 artinya adalah 7 dikali 7 sama dengan 49. Perhatikan yang negatif. Yang negatif ini kita perlu perhatikan. Negatif 2 berpangkat 3. 3 itu adalah bilangan ganjil. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Jika dia berpangkat ganjil, hasilnya negatif 8. Di sini negatif 7 berpangkat 2. Negatif 7 kali negatif 7 hasilnya 49. Apabila bilangan pokok negatif, ini catat baik-baik ya. Apabila bilangan pokok negatif berpangkat ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Yang kedua, apabila bilangan bulat negatif berpangkat genap 2, 4, 6, 8, 10, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kenapa? Karena kalau dia berpangkat genap, artinya negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau dia berpangkat ganjil, maka dia akan negatif kali negatif positif kali negatif lagi, maka menghasilkan negatif kembali. Seperti itu ya, kalau dia berpangkat ganjil dan genap. Ingat, perhatikan. Yang kedua, dia berpangkat bulat negatif. Untuk setiap bilangan real A dan bilangan rasional N berlaku. Misalnya A berpangkat N, A berpangkat negatif N, di sini dia bisa dirubah menjadi 1/N. Di sini ada negatifnya A pangkat negatif N. Kalau dirubah dalam bentuk per, maka A pangkat 1/A pangkat N, N-nya ini sudah hilang negatifnya. A sudah hilang negatifnya karena sudah dibawa, jadi sudah hilang negatifnya. Jika A tidak sama dengan 0. Oke, lanjut ya, kita perhatikan contohnya. 3 berpangkat negatif 2. Lihat, pangkatnya negatif 2. Kita mau hilangkan negatifnya. Caranya adalah kasih 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9. Paham ya? Sampai sini. Lanjut, contoh yang kedua. 5 berpangkat negatif 4. Ubah ke dalam bentuk pecahan, maka dia berubah menjadi 1/3
5 pangkat 4. Di sini sudah tidak hilang negatifnya karena sudah menjadi per. 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5, hasilnya 625. Jadi 5 pangkat negatif 4 hasilnya adalah 1 per 5 pangkat 4 atau 1 per 625. Oke, lanjut. Yang ketiga, bilangan berpangkat 0, yaitu merupakan bilangan berpangkat yang pangkatnya 0. Catat baik-baik, semua bilangan yang pangkatnya 0 maka hasilnya adalah 1. Rumusnya, perhatikan rumusnya di sini. Ini A pangkat 0, A pangkat 0 ini ya, sama dengan 1. 100 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 20 pangkat 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0 1. Negatif 1000 pangkat 0 1. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Ingat baik-baik, apapun, bilangan apapun atau semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Lanjut ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk memudahkan kita menghitung bilangan berpangkat, maka kita harus kenali sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu 1, perkalian bilangan berpangkat. Di sini ada bilangan pokok A pangkat M dikali A pangkat N. Bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya cukup dijumlahkan saja. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6, sama bilangan pokoknya sama, maka satu kali saja ditulis di sini 2. Akan tetapi pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 6 sama dengan 8, jadi 2 pangkat 8. Ini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, bilangan pokoknya sama-sama 3. Salah tulis di sini ya. Bilangan pokoknya sama-sama 3, mestinya di sini 3 ya. Menjadi 3 berpangkat 2 tambah 2 sama dengan 3 berpangkat 4. Setelah perkalian, kita masuk ke pembagian bilangan berpangkat yang kedua. Kalau pembagian bilangan berpangkat, kalau tadi dikalikan di jumlah sama bilangan pokoknya, maka pembagian itu bilangan pokoknya itu dikurang, bilangan pokoknya tetap, tapi pembagiannya pangkatnya itu dikurangkan. Dengan M harus lebih besar ya, yang di depan harus lebih besar dari yang di belakangnya. A kan sama bilangan pokoknya, maka satu kali tulis A pangkat M dikurang N. Contoh ya. Nah, ini 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama bilangan pokoknya. Ini keliru ya. 3 di sini ya. Bilangan pokoknya 3 ya. Maka 6 dikurang 2 harusnya di sini adalah 3 berpangkat 4. Nah, ini lagi. 6 berpangkat 6 dibagi 6 berpangkat 3, bilangan pokoknya sama-sama 6. Maka pangkatnya saja yang dikurangkan. 6 dikurang 3 sama dengan 6 berpangkat 3. Ingat, kalau perkalian sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya cukup dijumlahkan. Kalau pembagian sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya cukup dikurangkan. Untuk lebih mudahnya itu. Nah, sekarang kita masuk sifat yang ketiga, nak. Sifat pempangkatan bilangan berpangkat. Di sini 2 kali pangkatnya. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Maka kalau pangkat dipangkatkan, cukup kalian mengalihkan ini pangkatnya. Contohnya 2 pangkat 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 pangkat 2. Maka 2-nya tetap ditulis, pangkatnya dikalikan.
3 dikali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya 2 pangkat 6. Lanjut sifat yang keempat. Sifat perpangkatan suatu bilangan, suatu perkalian dan pembagian. Kita masuk dulu di perkalian ya. Apabila dua bilangan bulat yang dikalikan dan dipangkatkan, maka berlaku rumus A kali B pangkat N, maka N ini juga dia dipangkat A, N juga dia dipangkat B. Oke? A kali B pangkat N, maka dia berlaku A pangkat N kali B pangkat N. Nah, kalau pembagian juga begitu nak. Kita masuk yang kedua ya. A pangkat A bagi B berpangkat N sama saja A pangkat N dibagi B pangkat N. Oke, contoh soal ya. Kalau ini dalam bentuk pembagian, dia bisa diubah ke dalam bentuk pecahan ya. Menyederhanakan bilangan berpangkat. P pangkat 2 per Q pangkat negatif 3 pangkat 3 dikalikan 2Q per P pangkat 3 pangkat 2. Soal kedua, 2X pangkat 3 tambah 4X pangkat 6 X pangkat negatif 2. Kita penyelesaiannya. P pangkat 6 per Q pangkat negatif 9 dikali 4Q pangkat 2 per P pangkat 6. Nah, ini dia di atas dalam bentuk pecahan, kita ubah ke dalam bentuk pembagian biasa ya. P pangkat 6 dibagi 1. Ini kan dia Q pangkat negatif 9, berarti kalau yang pertama tadi diubah menjadi 1 per Q pangkat 9. Nah, ini 4Q pangkat 2. Ini P pangkat 6. Karena dia di bawah, maka diubah menjadi P pangkat negatif 6. Nah, sudah berubah kan? P pangkat 6, Q pangkat negatif 9. 4Q pangkat 2 dikali P pangkat negatif 6. Oke, ada yang sama. Yang ini ya, P pangkat 6 dengan P pangkat negatif 6 sama-sama bilangan pokoknya yaitu P. Maka kalau sama baru dia kali, maka dijumlahkan saja pangkatnya. Ini Q pangkat 9, 4Q pangkat 2, sama-sama Q. Q-nya 1 kali ditulis, jumlahkan saja pangkatnya. 9 tambah 2, sedangkan 4 yang sendiri kasih ke depan. P pangkat 6, P pangkat 6 tambah negatif 6, maka dia menjadi P pangkat 0. Lanjut, Q pangkat 9 tambah 2, dia menjadi Q pangkat 11. P pangkat 0 yaitu 1. Q pangkat 11 tetap Q pangkat 11. 4 kali 1, 4. Q pangkat 11 tetap Q pangkat 11. Sederhananya adalah 4Q pangkat 11. Oke, selanjutnya 2X pangkat 3 tambah 4 tambah 4 X pangkat 6 per atau bagi X pangkat negatif 2. 2X pangkat 3 bagi X pangkat 2, ini ya, ditambah 4X pangkat 6 dibagi X pangkat 2, yang ini. 2X pangkat 3 dibagi ini X pangkat negatif 2, kita ubah ke dalam, kita jadikan pangkatnya positif, jadi 1 per X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 6 dibagi
1 per X pangkat 2. Ini juga 1 per X pangkat 2 didapat dari ini. Dihilangkan pangkat negatifnya. Oke. Kemudian 2X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Nah, 2 di sini ya. X pangkat 3, X pangkat 2 itu sama bilangan pokoknya. Sama-sama bilangan pokok X. Maka 2-nya kita kasih berdiri sendiri. X pangkat 3, X pangkat 2 sama bilangan pokoknya X, pangkatnya saja yang ditambah, 3 tambah 2. Kemudian 4X pangkat 6 dikali X pangkat 2. Kenapa bisa jadi kali? Kalau bagi berbalik, dia itu menjadi kali. Maka 4 keluarkan di sini, X pangkat 6, X pangkat 2 sama bilangan pokoknya yaitu X, maka 6 tambah 2 pangkatnya ditambahkan saja. Di sini dia menjadi 2X pangkat 5 karena pangkatnya dijumlahkan, ditambah 4X pangkat 8. Lanjut ya. Ada beberapa contoh soal lagi. Tentukan hasil dari bentuk pangkat berikut. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Langsung saja karena sama bilangan pokoknya, sama-sama 5, maka pangkatnya saja yang dijumlahkan. 3 tambah 4 sama dengan 5 pangkat 7. Negatif 3 kali negatif 3 pangkat 6 dikali negatif 3 pangkat 9. Sama lagi bilangan pokoknya, maka pangkatnya saja yang dijumlahkan. 6 tambah 9, 15. Tetap negatif 3 bilangan pokoknya. Negatif 2 pangkat 10 dikali negatif 2 pangkat 20. Bilangan pokoknya sama lagi yaitu negatif 2. Kalau sama, maka dijumlahkan saja pangkatnya menjadi bilangan pokoknya tetap negatif 2. 10 tambah 20 sama dengan negatif 2 tambah 30. A pangkat 10 kali A pangkat 20 kali A pangkat 30. Bilang 3 kali ini mengalihkan ya, tapi bilangan pokoknya sama-sama semua. Berapapun dikalikan, berapa kali pun, kalau bilangan pokoknya tetap sama ini, maka tetap ditulis 1 kali saja. A ditambah pangkatnya saja yang dijumlahkan. 10 tambah 20 tambah 30 sama dengan A pangkat 60. Ingat, kalau dikali dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau dibagi dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Kalau pangkat dipangkatkan, maka kalikan saja pangkatnya. Oke ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.